Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu gerak melingkar. Nah, gerak melingkar adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Contoh pada kehidupan sehari-hari yaitu ada gerak roller coaster, gerak ujung baling-baling kipas angin, gerak mobil di tikungan jalan, gerak bumi mengelilingi matahari, seorang pemain bola yang membuat putaran melingkar, dan masih banyak lagi. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan bab ini, yang pertama ada besaran-besaran fisika dalam gerak melingkar, yang kedua gerak melingkar beraturan, yang ketiga gerak melingkar berubah beraturan, dan yang keempat hubungan roda-roda. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas besaran-besaran fisika dalam gerak melingkar. Nah, di sini terdapat gambar gerak melingkar, di mana perlu kalian ketahui bahwa satu putaran sama dengan 360 derajat. Satu putaran setara dengan 2 pi radian. 2 pi radian sama dengan 360 derajat, dan pi radian sama dengan 180 derajat. Nah, dalam gerak melingkar ada beberapa besaran yang harus diketahui. Ada periode dan frekuensi, hubungan gerak lurus dan gerak melingkar, jarak sudut dan perpindahan sudut, kecepatan sudut, dan sentripetal. Nah, yang pertama ada periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk menempuh satu putaran penuh, dan frekuensi adalah jumlah putaran dalam waktu 1 detik. Nah, untuk periode persamaannya yaitu T sama dengan T per N, dan untuk frekuensi yaitu F sama dengan N per T, atau T sama dengan 1 per F, atau F sama dengan 1 per T, di mana T sama dengan periode, F sama dengan frekuensi, N sama dengan banyaknya putaran, T sama dengan waktu. Yang kedua ada hubungan gerak lurus dan gerak melingkar. Pada bab sebelumnya kita telah mempelajari gerak lurus. Pada gerak lurus kita dikenalkan ada beberapa besaran, diantaranya ada S, V, dan A. Di gerak melingkar kita dikenalkan besaran-besaran lain, yaitu theta, omega, dan A. Apa sih hubungan antara S sama theta, V sama omega, dan A sama alfa? Hubungannya yaitu S merupakan theta dikali R, P merupakan omega dikali R, A merupakan alfa dikali R, di mana S adalah jarak tempuh, V kecepatan linear, A kecepatan linear, theta posisi sudut, omega kecepatan sudut, alfa percepatan sudut, dan R jari-jari lintasan. Nah, kita lihat pada gambar ini, benda ini akan bergerak melingkar seperti ini. Arah kecepatan yang melingkar ini merupakan kecepatan sudutnya. Sedangkan kecepatan linear arahnya selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Yang perlu diketahui lagi untuk omega atau kecepatan sudutnya, persamaannya yaitu omega sama dengan 2pi per F. Nah, lalu ada jarak dan perpindahan sudut. Pada kasus kinematika gerak melingkar, jarak atau perpindahan partikel disebut dengan jarak sudut atau perpindahan sudut. Nah, pada gambar yang tertera pada PowerPoint itu, partikel yang bergerak dari A ke B pada lintasan lingkaran berjari-jari R, berdasarkan gambar tersebut, dalam selang waktu delta T sama dengan waktu B ke waktu A, partikel tersebut mengalami perubahan posisi sudut sebesar theta dan menempuh lintasan sepanjang X. Berdasarkan aturan matematis, maka perpindahan atau jarak sudut yang ditempuh partikel tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, persamaannya theta sama dengan X per R, di mana posisi sudut theta sama dengan posisi sudut, X sama dengan perpindahan atau jarak linear, dan R sama dengan jari-jari lintasan.
Ketika sebuah partikel menempuh satu putaran penuh, maka X sama dengan 2pi R atau keliling lingkaran, sehingga persamaannya theta sama dengan X per R sama dengan 2pi R per R. Nah, lalu ada kecepatan laju sudut. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu hubungan kecepatan sudut dengan periode dan frekuensi. Waktu yang diperlukan untuk satu kali putaran penuh adalah T. Dalam satu putaran sudut yang ditempuh adalah 360 derajat. Untuk kecepatan sudutnya, omega sama dengan delta theta per delta T sama dengan 2pi per T. Karena T sama dengan 1 per F, maka persamaan kecepatan sudut dapat dinyatakan pula dengan persamaan berikut, yaitu omega sama dengan 2pi per T sama dengan 2pi per 1 per F, atau omega sama dengan 2pi per F. Lalu pada kecepatan sudut, yang kedua akan dibahas mengenai hubungan kecepatan sudut dengan laju linear. Nah, jika perhatikan pada gambar tersebut. Nah, jika selang waktu delta T sangat singkat, maka perpindahan sudut pun sangat kecil. Begitu juga dengan lintasan busurnya akan menjadi sangat kecil, sehingga persamaannya yaitu delta X sama dengan delta theta dikali R. Jika persamaan tersebut dibagi dengan delta T, maka akan diperoleh delta X per delta T sama dengan delta theta dikali R per delta T. Karena delta X per delta T sama dengan V dan delta theta per theta T sama dengan omega, maka persamaannya menjadi pi sama dengan omega R. Nah, karena omega sama dengan 2pi per T, maka pi sama dengan 2pi R per T. Dengan pi sama dengan laju linear dan R sama dengan jari-jari lintasan. Lalu ada percepatan gaya sentripetal. Nah, percepatan sentripetal, sebuah benda bergerak melingkar beraturan atau kecepatan linear. Tetapi karena kecepatan linearnya selalu berubah arah, maka benda tetap memiliki percepatan yang disebut percepatan sentripetal, yang arahnya selalu menuju titik pusat. Percepatan ini dinamakan percepatan radial. Fungsi dari percepatan sentripetal bukan untuk menambah kelajuan benda, melainkan untuk mengubah arah gerak benda supaya tetap pada lintasannya yang berbentuk sebuah lingkaran. Jadi, percepatan sentripetal pada benda yang melakukan gerak belingkar berfungsi mengubah arah kecepatan. Nah, untuk persamaannya AS sama dengan pi kuadrat per R, di mana AS percepatan sentripetal, pi kecepatan linear, dan R sama dengan jari-jari. Lalu yang kedua adalah gaya sentripetal. FSP adalah gaya sentripetal yang arahnya selalu menuju titik pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linearnya. Oleh karena itu, gaya sentripetal disebut juga gaya radial, sehingga percepatan sentripetal juga disebut sebagai percepatan radial. Nah, untuk persamaannya PSP sama dengan M dikali AS, atau FSP sama dengan M pi kuadrat per R sama dengan M omega kuadrat R. Nah, ada contoh soal yaitu sebuah benda bermasa 1 kg berputar dengan kecepatan sudut 120 rpm. Jika jari-jari putaran benda adalah 2 meter, tentukan percepatan sentripetal dan gaya sentripetal gerak benda tersebut. Nah, diketahui masanya 1 kg, kecepatan sudutnya 120 rpm dan jari-jarinya 2 meter. Yang dicari yaitu percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Nah, untuk kecepatan sudut, karena satuannya masih rpm, kita ubah menjadi radian, yaitu 120 rotasi per menit sama dengan 120
2 pi radian per 60 sekon sama dengan 4 pi radian per sekon. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang pertama ada percepatan sentripetal, yaitu rumusnya AS sama dengan pi kuadrat per R. Nah, untuk pi-nya karena belum diketahui, maka kita cari pi terlebih dahulu. Pi sama dengan omega per R. Nah, untuk omeganya karena kita tadi sudah mengubah menjadi radian, yaitu pi 4 pi, dan untuk R-nya jari-jarinya 2 meter. Jadi pi sama dengan 8 pi m per s. Nah, kita tinggal masukkan kepada rumus percepatan sentripetal, yaitu untuk pi-nya sudah diketahui 8 pi. Nah, jadi AS sama dengan 8 pi kuadrat per 2. AS sama dengan 64 pi kuadrat per 2, dan AS sama dengan 32 pi kuadrat m per s. Lalu yang kedua, kita mencari gaya sentripetal. Nah, untuk rumus gaya sentripetal yaitu Fs sama dengan M dikali AS. Fs sama dengan M-nya sudah diketahui, tadi 1 kg, tinggal dimasukkan saja 1, dikali AS-nya sudah diketahui juga 32 pi kuadrat, sama dengan 1 dikali 32 pi kuadrat sama dengan 32 pi kuadrat N. Maka hasilnya untuk percepatan sentripetal yaitu 32 pi kuadrat M per S kuadrat, dan untuk gaya sentripetal yaitu 32 pi kuadrat N.